Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Pojok Pintar Manajemen edisi ketiga tahun 2021 dengan topik Boosting Business Performance in Pandemic through Product Innovation Strategy. Apa kabarnya nih Bapak Ibu Sobat PPM semuanya? Selamat sore. Jumpa kembali di Pojok Pintar Manajemen, sebuah wadah diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi terhadap individu dan perusahaan yang diselenggarakan setiap hari Rabu pukul 4 sore sampai 6 sore nanti. Jadi kegiatan ini merupakan diskusi online yang dilakukan untuk mendorong individu dan juga perusahaan agar tetap dapat berkarya di tengah krisis dan keterbatasan akibat COVID-19 yang kita rasakan bersama ini. Pojok Pintar Manajemen juga menjadi salah satu aktivitas dalam kampanye PPM Manajemen, yaitu pantang berhenti berkarya untuk bangkit raih bersama. Bapak Ibu juga bisa nanti cek hashtagnya, hashtag pantang berhenti berkarya dan juga hashtag bangkit raih bersama di Instagram untuk mengetahui aktivitas-aktivitas kami lainnya. Perkenalkan Bapak Ibu Sobat PPM, saya Suci Lestari, Core Consultant dan juga trainer di PPM Manajemen yang akan memandu berjalannya diskusi kita sore hari ini. Baik, selama 2 jam ke depan nanti kita akan berdiskusi, saling tukar pemikiran dan juga belajar bersama nih Bapak dan Ibu. Bersama juga dengan dua pembicara kita yang luar biasa pada sore hari ini sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan saling tukar pikiran dan juga diskusi nih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sambil diskusi santai sore ini bisa disiapkan teh atau kopinya dan juga snack sorenya mungkin ya, bisa gorengan atau mungkin kue untuk menemani diskusi sore sampai 2 jam ke depan nanti. Jadi kan lumayan ya waktunya, kita nanti punya waktu yang cukup banyak untuk berdiskusi bersama. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih Bapak dan Ibu, sekarang saat ini sudah ada 63 orang yang bergabung bersama kita, sambil menunggu sobat PPM lainnya yang akan join, karena saya yakin ini nanti akan terus bertambah ya jumlahnya. Nah, boleh dong absen dulu nih ke sini di kolom chat, boleh ditulis nama dan juga domisilinya. Misalkan Suci Lestari Bogor hadir gitu ya. Saya pengen tahu nih, dari mana aja nih yang paling jauh sobat PPM yang sekarang sedang join bersama kita di Pojok Pintar. Boleh di chat sobat PPM semuanya dari mana nama dan juga domisili. Mungkin kita bisa cek nih yang paling jauh apakah dari Sabang, dari Merauke. Oke, ada Ibu Vita dari Depok. Halo Bu Vita, ada Ibu Berta dari Medan. Oi, Horas, Bu. Baik, ini jauh juga nih Medan ya. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Galih dari Surabaya. Halo Pak Galih. Ada yang deket nih. Ada Bu Stefani Nindi dari Bekasi ya. Ada juga, oh Tangsel nih, warga Tangsel. Halo Ibu Hana. Ya. Oh ada juga nih pasukan Ciledug ya. Ibu Yuni sudah hadir bergabung bersama kita. Halo Bu Yuni. Oh, ada juga tetangga PPM nih, ada Ibu Ina dari Cempaka Putih. Halo, Bu Ina. Tetangga PPM ya, betul. Kalau PPM ada di Menteng, deket banget nih sama Cempaka Putih. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan ke Jakarta, boleh main-main ke Menteng Raya nomor 9 ya. Kita deket Tugu Tani. Gampang banget itu patokannya ya. Oke, ini baik. Kalau gitu absennya sudah hadir ramai. Baik, ada juga nih Bapak ini Bapak atau Ibu Hasibuan Karawang. Oke. Banyak ya. Kita akan tunggu lagi sobat PPM lainnya yang masih on the way untuk join bersama kita keseruan diskusi kita sore hari ini. Sebelumnya, sebelum memulai saya ingin izinkan saya untuk memperkenalkan PPM Manajemen, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sobat PPM di sini masih ada yang belum tahu nih siapa sih nih PPM Manajemen yang bikin acara ini ya. Baik, saya perkenalkan ya Bapak dan Ibu dengan PPM Manajemen. PPM Manajemen, baik ya, kita lihat di sini ya, karena katanya sih kalau nggak kenal, kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. PPM Manajemen sebagai solusi manajemen terintegrasi untuk mendorong transformasi organisasi memiliki 8 layanan nih. Di sini ada program pengembangan eksekutif yang didukung oleh para trainer profesional, ada layanan publikasi dan seminar, ada
layanan yang ketiga yaitu pembelajaran Inggris, di mana nanti akan memberikan training in-house kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Lalu juga ada layanan program pelatihan sertifikasi didukung oleh para trainer tersertifikasi internasional dan juga nasional. Lalu ada layanan asesmen SDM yang merupakan layanan rekrutmen dan seleksi, bisa daring gitu ya. Lalu selanjutnya ada PPM riset dan konsultansi yang memberikan layanan jasa konsultansi yang akan fit atau sesuai dengan kebutuhan dari organisasi Bapak dan Ibu Sobat PPM sekalian. Kemudian ada juga PPM Solusi Teknologi Pembelajaran, dan yang terakhir adalah PPM School of Management yang akan menghasilkan lulusan yang bukan hanya unggul di hard skill tapi juga soft skill yang akan menjadi modal utama juga nih bagi para lulusan untuk bisa terjun menjadi insan yang kompetitif di workplace gitu ya, di tempat kerja. Baik, itu tadi perkenalan sedikit tentang PPM Manajemen supaya makin sayang dengan PPM Manajemen ya. Selanjutnya kita bisa melihat ini merupakan kesepakatan kita bersama nih, Bapak dan Ibu Sobat PPM. Jadi, Pojok Pintar Manajemen ini akan terdiri dari 3 sesi. Ya, terdiri dari 3 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi. Jadi nanti pembicara kita akan memaparkan materinya selama kurang lebih 25 menit, dan kemudian mohon izin kami dari tim Pojok Pintar nanti akan mute dan juga ya akan mute para partisipan gitu ya demi kelancaran berjalannya diskusi kita sore hari ini. Kemudian nanti diharapkan para partisipan untuk mengikuti diskusi secara aktif dan menerapkan prinsip positif serta kolaboratif. Nah, karena judulnya diskusi, maka udah pasti ada sesi tanya jawab. Maka dari itu nanti kita akan buka setelah pemaparan materi dari kedua pembicara, maka nanti akan dibuka sesi tanya jawab sebanyak 3 pertanyaan pertama dulu untuk satu sesi. Nah, untuk cara bertanyanya nanti Bapak dan Ibu Sobat PPM bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Atau jadi nanti kita akan prioritaskan Bapak dan Ibu Sobat PPM yang bertanya dengan raise hand. Jadi nanti ketika pemateri sedang memberikan materinya, terus tiba-tiba keinget, wah saya ingin menanyakan ini, boleh diklik aja dulu raise hand-nya gitu ya. Jadi siapa cepat dia dapat gitu. Jadi nanti kita akan coba lihat siapa yang pertama raise hand gitu. Nah, lalu gimana nih? Saya kayaknya malu deh Mbak kalau misalkan tanyanya raise hand terus nanti nanya secara langsung gitu. Oh, tidak apa-apa. Silahkan bertanya lewat kolom chat, nanti bisa diketik saja pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh host kami untuk memfilter mana pertanyaan yang kira-kira relevan dan juga mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tapi kami nanti akan memprioritaskan pertanyaan dari yang raise hand dulu gitu ya. Jadi kalau yang raise hand sudah selesai semua, baru nanti kita akan bacakan pertanyaan dari kolom chat jika waktunya memungkinkan. Nah, sesi yang ketiga adalah sesi feedback. Nah, di sini nanti kami mohon kesediaan Bapak Ibu Sobat PPM untuk mengisi form feedback dari kami untuk perbaikan ke depannya gitu. Karena pendapat atau masukan dari Bapak dan Ibu Sobat PPM sangat berharga bagi kami untuk perbaikan ke depannya. Baik. Baik, kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi nih, mari kita mulai saja pada hidangan utamanya, karena tadi sudah disampaikan makanan pembukanya gitu ya. Oke, baik, kita akan mulai materinya. Ini terkait dengan boosting business performance in pandemic through product innovation strategy. Kita tahu kondisi pandemi yang kita hadapi bersama kurang lebih sudah 11 bulan ini ya, Bapak Ibu Sobat PPM, berarti hampir 1 tahun. Hal ini berdampak pada perubahan tatanan kehidupan kita. Mulai dari kita bekerja dari rumah, lalu anak-anak juga belajar dari rumah, lalu kita pun mengikuti berbagai training, seminar, maupun diskusi dari rumah gitu ya, semuanya online gitu. Bahkan sekarang belanja pun udah online gitu. Maksudnya semakin meningkat ya online-nya gitu ya, belanjanya dari rumah. Bukan cuma beli makanan, tapi sampai bisa beli elektronik gitu ya, beli AC, beli TV itu bisa gitu ya. Semudah itu gitu sekarang ya, sudah banyak trennya
bahkan beli elektronik di online gitu ya. Tentu kondisi ini membuat para marketer itu ketar-ketir. Wah, gimana nih memikirkan ya nasib dari produknya di pasaran, apakah bisa bertahan melewati badai COVID ini? Nah, kedua pembicara kita nantinya akan berbagi pandangannya mengenai bagaimana strategi inovasi produk dilakukan dalam merespon badai pandemi yang kita lalui bersama. Langsung aja, saya ingin menyapa pembicara pertama kita, ada Bapak Muhammad Aksanur Rofi, STMM NPDP ETP. Halo Pak Rofi. Ya, Pak Rofi ini Halo. merupakan halo dosen konsultan trainer PPM Management dan merupakan salah satu co-founder dari PDMA Indonesia. Pak Rofi menamatkan pendidikan S1-nya di Chemical Engineering ITB tahun 2004, kemudian melanjutkan Master of Management di bidang Finance di PPM School of Management tahun 2011. Pengalaman profesional beliau menjadi salah satu owner di CV Batubara Indonesia tahun 2009, dan mulai dari 2013 beliau menjadi dosen, peneliti, penulis, trainer, konsultan tuh. Oh, panjang gitu ya. Di PPM Manajemen dari 2013 sampai sekarang. Dan yang terbaru ini masih juga sampai sekarang, beliau merupakan General Affair Manager dan juga Academic Manager untuk PDMA Indonesia. Kita sambut, ini ada Pak Rofi, kita sapa untuk ada di tengah-tengah kita. Hai Pak Rofi, sehat Pak Rofi? Halo. Halo, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Suci Alhamdulillah kabarnya? sehat ya. Alhamdulillah saya juga sehat ya Pak ya. Oh ini Oke. cerah sekali ya. Ini Pak Rofi, sebentar Pak Rofi sudah dipin belum ya? Oke belum ya, karena tidak terlihat di saya. Baik. Nah kemudian kita akan lanjut ke pembicara yang kedua. Di sini ada pembicara kedua ada Pak Gusandi Syamsuddin. Beliau merupakan Independent Director and Chief of Product and Innovation dari PT Tower bersama Infrastructure. Nah, Pak Gusandi menjabat sebagai Direktur sejak Maret 2010 dan Chief of Product sejak Januari 2012. Beliau memulai karirnya di Siemens Indonesia, lalu melanjutkan di PT Area West International, KSO Telkom, dan PT Sisindocom sebagai yaitu IT integrator. Nah, beliau memperoleh gelar Master of Telecommunication Engineering dari Universitas Teknologi Aachen, Jerman. Pak Gus selain berkarir di TBG, beliau juga aktif terlibat dalam beberapa asosiasi. Salah satunya adalah Aspimtel. Nah, beliau memasuki periode kedua nih sebagai Ketua Umum Aspimtel atau Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi. Selamat sore Pak Gus. Selamat sore semuanya, Mbak Suci, para partisipan PPM Management di Pojok Pintar PPM. Selamat sore semua, sehat. Amin. Sehat Pak, terima kasih. Ini ya Pak Gus sudah hadir bersama kita. Ini Pak Gus rasanya di kantor ya Pak ya? Atau di mana Pak? WFH. Oh WFH, tapi background-nya rahasia. so real gitu ya, terlihat seperti di kantor ya, masih cerah sekali itu. Nanti kalau malam meeting juga tetap cerah ya Pak ya, jadi berasa lagi di Eropa gitu, perbedaan waktu 6 jam apa 12 jam gitu ya. Betul. Baik. Karena kedua pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita sore hari ini, maka kita bisa akan mulai saja nih sesi pertama, yaitu pemaparan dari para pembicara. Tentunya Bapak Ibu Sobat PPM sudah tidak sabar lagi ya kan? Nah kalau gitu kita akan langsung saja persilakan pembicara pertama kita. Saya persilakan Bapak Rofi untuk memaparkan selama 25 menit. Silakan Pak Rofi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Suci untuk pembukaannya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk bisa share slide dan untuk menyampaikan materi. Jadi mungkin saya sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian, selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat, semangat dan juga inspirasi untuk persiapan kita di tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, izinkan saya berbagi sedikit materi mengenai produk innovation strategi, khususnya pada masa pandemik, dengan harapan kita dapat terus meningkatkan performansi bisnis kita. Nah, materi ini saya susun
dengan pola review literatur. Secara spesifik saya mengambil laporan dan penelitian dari industri dari tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi ini berlangsung. Kemudian saya bandingkan dengan body of knowledge atau pohon ilmu dari yang sudah dikembangkan secara puluhan tahun oleh PDMA Indonesia atau Organisasi Pengembangan Produk dan manajemennya secara global, di mana saya juga menjadi anggota di dalamnya. Nah, dengan demikian ini merupakan review dari banyak literatur Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai saja ya Bapak Ibu, bahwa sebetulnya sampai dengan saat ini kita masih berada dalam situasi pandemik, dan dalam laporan industrial 1 tahun terakhir ini saya mendapati banyak kesamaan topik, bahwa banyak aspek dalam kehidupan kita baik secara pribadi maupun bisnis ini mengalami pergeseran atau kita sebut sebagai shifting. Bapak dan Ibu juga sekalian mungkin merasakan pergeseran tersebut baik dari pola kerja, kemudian pola konsumsi, belanja, liburan, hingga cara-cara kita dalam melakukan sesuatu. Tentunya dengan derajat pergeseran yang berbeda-beda. Sama seperti saya, mungkin Bapak Ibu kalau dulu saya agak gendutan, sekarang jadi agak kurusan ya, jadi agak shifting berat badan saya. Nah, ini juga karena pandemik. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kemudian pengamatan ini saya coba ekstensifikasi ke banyak-banyak laporan yang sudah muncul selama 1 tahun terakhir. Dan saya rasa mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca satu atau sebagian dari laporan tersebut. Nah, di sini saya melampirkan sekitar ada 22 dari sebetulnya total ada 50, tapi saya sampaikan 22 saja, capek ngetiknya Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian saya melihat ada benang merah, yakni laporan-laporan tersebut menyatakan kita ini memasuki di mana masa perubahan yang bisa saja cukup drastis gitu Bapak Ibu. Dalam banyak aspek termasuk diantaranya pergeseran pola perilaku konsumen, pergeseran rantai pasokan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk data dan informasi secara spesifik Bapak Ibu sekalian bisa melihat laporan-laporan ini atau juga mungkin melakukan penelitian sendiri karena bisa jadi saat ini kita juga masih terus dalam tahap fase perubahan. Jadi singkat kata kita tidak akan kembali persis sama seperti ini ya sebelum pandemik gitu. Kita nggak mungkin. Jadi artinya kita perlu mendefinisikan dengan sebaik-baiknya seperti apa ini masa depan dan bagaimana kita akan meresponnya. Nah, kemudian dari berbagai perubahan tersebut saya juga mencoba memetakan perusahaan-perusahaan itu sebetulnya berubahnya seperti apa, dan kemudian saya melihat ada konsep yang mungkin lebih tepat di sini saya sampaikan adalah tipologi yang banyak digunakan respon terhadap perubahan, yaitu miles and snow. Terdapat empat respon yang dari perusahaan-perusahaan itu bisa dikategorikan. Nah, respon ini sebetulnya dilihat dari tingkat resiko yang diambil oleh perusahaan. Ada yang mengambil resiko tinggi, ini dengan cara meluncurkan banyak produk baru gitu ya, first to the market, dan ini kelompok risk taker. Ada yang kemudian bertolak belakang, yakni risk averse atau menghindari resiko. Nah, ini tipe-tipe perusahaan yang ingin mencoba mempertahankan pasar. Nah, berikutnya ada yang lebih moderat, yakni fast follower. Ini perusahaan-perusahaan yang selalu mengamati lingkungan, termasuk pastinya adalah si prospektor bagian awal, dan mereka akan memberikan produk yang lebih baik dari first to the market. Nah, berikutnya kelompok yang terakhir adalah kelompok reaktor. Kelompok ini cukup reaktif, artinya hanya melakukan respon secara singkat-singkat saja, tergantung dari bagaimana mereka melihat apakah ada ancaman yang cukup tinggi atau tidak di dalam perusahaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyatakan mana yang paling baik, tapi perubahan-perubahan yang kita lakukan dan strategi yang kita terapkan sebaiknya bergantung pada kapabilitas yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita sanggupnya hanya memaintain pasar, maka mungkin kita juga menjadi defender gitu. Dan juga pastinya tergantung dari perubahan yang ada di industri.
Nah, perubahan-perubahan itu kalau kita melihat ada yang memang sampai harus eksistensial ya Bapak Ibu sekalian. Eksistensial ini kita sebut karena dia harus misalnya melikuidasi perusahaan atau bahkan mungkin mem-PHK gitu ya. Kemudian bisa juga mengganti visi misi, ganti bisnis, bisa juga merger dan akuisisi. Jadi itu juga banyak cara dilakukan oleh perusahaan di masa pandemi ini. Namun tentunya yang akan kita bahas nanti ke depan adalah perusahaan-perusahaan yang kita akan melakukan perubahan dari tingkat inovasi produk. Jadi inovasi produk itu ada yang betul-betul sampai baru gitu ya, meluncurkan produk baru. Nah ini biasanya di perusahaan farmasi karena mereka diminta untuk bikin vaksin baru gitu, maka kemudian mereka menunjukkan vaksin yang memang belum pernah ada sebelumnya. Atau bahkan juga nggak harus yang betul-betul baru, Bapak Ibu sekalian, perusahaan juga merespon dengan misalnya product improvement ya. Dan product improvement itu bahkan ada yang cuma sederhana, yakni mengubah packaging dari produknya, dari warnanya, karena kemudian ternyata dilihat bahwa konsumen sangat peduli terhadap misalnya zat tertentu gitu yang mereka lebih peduli terhadap kesehatan, maka kemudian banyak perusahaan mengubah produknya dari segi bungkusnya gitu ya, ditonjolkan aspek green-nya gitu. Nah itu rentang dari respon perusahaan terhadap perubahan yang terjadi akibat pandemik. Nah, di sini nanti kita akan coba gali lebih dalam lagi. Nah, kemudian kita coba melihat berikutnya Bapak Ibu sekalian dari laporan McKinsey di April 2020 kemarin ya dalam survei global para eksekutif perusahaan ini disampaikan bahwa sebetulnya banyak eksekutif itu percaya akan terdapat perubahan fundamental jangka panjang. Ini kalau tidak salah sekitar 1.200 atau saya nggak salah baca ada 12.000 eksekutif itu di seluruh dunia. Mereka percaya bahwa perubahan fundamental ini ada di hadapan kita secara jangka panjang dampaknya dari cara kita berbisnis, kemudian juga konsumen yang berubah dari pola kebutuhan dan juga keinginannya. Nah, sebetulnya peluang-peluang ini, perubahan-perubahan ini akan menjadi peluang baru bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata para eksekutif juga menyatakan peluang tersebut nggak bisa secara serta-merta bisa disambut dengan mudah. Ada yang tentunya karena alasan sumber daya, ada yang juga karena alasan expertise, keahlian, atau juga mungkin komitmen yang dibutuhkan sangat tinggi ya untuk mengejar sesuatu yang baru tersebut. Dan ada juga yang melihat karena sebetulnya banyak yang memprioritaskan tujuan jangka pendek seperti efisiensi, restrukturisasi dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian inovasi pada saat krisis tentunya menjadi tantangan tersendiri. Selain karena kita menghadapi ketidakpastian yang sangat tinggi, ya, sehingga banyak yang menyebutnya kita menghadapi musim fukah gitu ya, volatile, uncertain gitu. Nah, ini kita akan ketemu dengan perubahan-perubahan pola yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi yang kalau kita tidak tangkap, maka ini juga akan menjadi resiko tinggi. Sehingga di sini kita dituntut menjadi jeli untuk melihat sebetulnya perubahan itu ada di mana. Apakah perubahan ini sampai pada skala hanya di sedikit saja dari perilaku konsumen atau sampai ke segmen tertentu itu ternyata berubah atau bahkan secara bisnis dan industri itu juga berubah. Di sini Bapak Ibu sekalian kita perlu melihat lebih jeli. Dan berikutnya salah satu yang kemudian membuat para eksekutif ini agak kurang begitu ini ya menurunkan prioritas terhadap inovasi adalah juga karena adanya kebutuhan untuk kapabilitas terhadap inovasi tersebut. Jadi ini bisa dilihat saat ini memang banyak tujuan dari perusahaan lebih ke arah efisiensi, kemudian kesehatan perusahaan gitu ya, merger dan akuisisi atau penguatan dari inti dari bisnis itu sendiri. Namun sebetulnya kalau kita melihat lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian, inovasi itu sebetulnya nggak bisa kita hindari. Artinya memang efisiensi yang kita lakukan itu akan membantu kita secara jangka pendek. Namun kalau dari penelitian secara historis, nanti jangka panjangnya inovasilah yang sebetulnya membantu perusahaan bisa outperform, terutama dalam jangka lebih panjang ya. Dan ini menjadi alasan kenapa Bapak Ibu sekalian kita harus memiliki portofolio produk yang terus-menerus dan secara berkesinambungan siap menjadi produk baru.
baik itu saat ini misalnya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki, kalau di gambar ini saya sebut sebagai produk E, produk C, dan produk A gitu ya, atau produk yang existing saat ini ada di pasar, maka Bapak Ibu sekalian juga sebetulnya sudah harus ada produk yang sudah siap untuk di launching dan juga di test market. Artinya sudah siap dengan produk yang bakal diluncurkan sebentar lagi. Dan juga Bapak Ibu sekalian harus sudah siap dengan calon-calon produk baru yang sudah ada di fase development atau bahkan masih dalam konsep idea, masih dalam konsep-konsep baru gitu ya, yang mana ini akan kita targetkan untuk di segmen pasar ataupun untuk konsumen yang sebetulnya kita yakini akan sedikit berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Jadi kalau misalnya inovasi ini akan berhenti, maka alur yang dari produk-produk yang masih baru sampai kemudian sudah existing pasar ini akan terputus Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya inovasi itu kita kurangi anggarannya atau bahkan kita hentikan. Nah, juga Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya inovasi anggaran terutama ya, ini dalam kita bahas nggak cuma anggaran sih, sebetulnya kapabilitas karyawan, kemudian SDM gitu ya, dan juga sistem serta yang lainnya yang mendukung inovasi. Kalau gini terus kita pertahankan di masa pandemik, maka kemudian kita bisa melakukan salah satu kunci sukses di dalam pengembangan produk adalah kemampuan kita mengelola portofolio dalam bentuk pertama. Kita harus mampu produk-produk kita itu dikelola mana target yang sesuai, mana prioritas yang harus muncul terlebih dahulu, begitu ya, produk yang mana terlebih dahulu muncul terlebih dahulu. Nah ini perlu ada keputusan trade off, artinya produk-produk kita sudah ada kelompok-kelompoknya, sudah ada senjatanya ya istilahnya, karena produk ini adalah senjata kita ke pasar, jadi kita sudah punya kelompok-kelompoknya yang perlu kita kelola. Dan produk-produk ini sangat penting bagi perusahaan kita, Bapak Ibu sekalian, untuk alignment dengan strategi. Jadi kalau kita cuma punya strategi, tapi kemudian tidak punya produk, maka tidak ada alignment yang kemudian turun menjadi produk yang diterima di pasar yang merepresentasikan strategi kita. Dan berikutnya pastinya selain trade off, alignment adalah allocation. Karena kalau misalnya kita sudah punya sistem yang kuat, kemudian bahkan kita juga punya budaya inovasi di dalamnya gitu ya, maka kemudian produk-produk yang bakal kita luncurkan ini kita juga sudah bisa mengelola alokasinya seperti apa. Nah ini salah satu alasan Bapak Ibu sekalian kita jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Artinya nggak cuma efisiensi kesehatan perusahaan menjadi fokus kita, tapi juga bagaimana kita terus berinovasi, nggak pernah berhenti, karena nanti ini akan menjadi dorongan buat kita ke depannya. Nah, dari beberapa slide di atas itu kemudian saya ingin menyampaikan, ini adalah slide terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian. Ini saya merangkum sebagian saja dari laporan-laporan di atas gitu ya, dari segi frekuensi mana yang paling sering muncul, ternyata kemudian muncul dari 3 bagian ini. Dan ini tentunya saya ngambil dari banyak industri ya, seperti yang tadi saya sampaikan, industri farmasi dan biomedis yang mereka sukses melakukan inovasi di bidang vaksin gitu ya, yang mana sebetulnya historisnya itu butuh tahunan gitu, ternyata ini bisa dalam waktu bulanan gitu. Nah ini kita ambil intisarinya seperti apa. Dan juga ngambil contoh dari perusahaan retail yang sukses, perusahaan service dan manufacturing gitu. Saya ambil 3 yang tertinggi, itu ada 3 bagian Bapak Ibu sekalian yang membuat mereka sukses di tahun 2020, yang ekspektasinya juga nanti akan berlanjut di tahun 2021 dan berikutnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pertama dari segi digital solution. Kita tahu Bapak Ibu sekalian banyak report menyampaikan saat ini konsumen, pelanggan dan juga masyarakat secara umum memiliki perilaku tingkat aktivitas online yang jauh meningkat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mereka juga mulai lebih banyak menggunakan alternatif-alternatif daripada bisnis yang ada gitu ya, dengan produk-produk digital yang sudah ready. Dan ini mereka juga dilaporkan akan semakin ahli. Artinya di tahun 2021 nanti mereka akan semakin demanding karena mereka sudah tahu bahwa produk di 2020 itu seperti ini nih yang digital. Kemudian mereka akan memberikan kritik, akan memberikan masukan gitu ya di dalam sebuah forum apapun itu di sosial media yang kita harus mampu menangkapnya. Ini yang kita sebut sebagai voice of customer.
Jadi mulai dari mulai dari persepsi, kemudian sentimen, bahkan perubahan pola gitu. Ini wajib kita tangkap dan khususnya kita akan lebih baik lagi kalau kita punya teknologi digital untuk menangkap di dalamnya. Selain tentunya sebagai voice of customer, saat ini juga memang diharapkan digital solution itu menjadi bagian dari value proposisi nilai. Jadi bisa saja muncul sebagai produk, sebagai jasa, atau mungkin sebagai nilai yang ditawarkan secara keseluruhan kepada pelanggan. Nah, ini mungkin bagian yang pertama dari lesson learned dari perusahaan-perusahaan yang sukses di tahun 2020. Berikutnya, yang menjadi kelompok kedua tertinggi adalah perusahaan-perusahaan ini didorong untuk termasuk perusahaan kita ya, Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan inovasi akselerasi. Karena kita memasuki situasi yang sangat tidak pasti, artinya ada begitu banyak resiko yang bisa saja terus berubah, maka kemudian proses kita yang berkepanjangan, yang mulai dari ide gitu ya, bagaimana kita menemukan problem, bagaimana kita mendefine, bagaimana kemudian situasi internal, eksternal kita definisi, ini harus kita lakukan dengan secepat mungkin Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan sistematika yang sudah kita pilih ya, yang harapannya juga sudah menjadi budaya. Jadi nggak cuma sekedar shortcut, kemudian kita langsung meluncurkan produk. Kita tetap harus melakukan pengembangan produk secara sistematis gitu ya. Yang mungkin perlu kita adaptasi sehingga kemudian kita mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ngelihat banyak ini webinar online akan ketemu dengan banyak pelatihan untuk peningkatan produk, peningkatan pengembangan produk misalnya dengan agile, dengan lean gitu ya. Sampai kemudian perusahaan Bapak Ibu sekalian melakukan adaptasi bagaimana supaya inovasi ini diakselerasi. Dan ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan yang melaporkan mereka mengalami peningkatan dari segi revenue atau dari segi laba di tahun 2020 karena mereka juga menerapkan inovasi yang terakselerasi. Nah, ini juga ada beberapa penelitian termasuk yang terbaru dari Cooper gitu yang menjelaskan bahwa inovasi akselerasi sepertinya akan menjadi keharusan kita nanti di tahun 2020 dan seterusnya. Berikutnya aspek yang ketiga gitu ya, bukan yang terakhir Bapak Ibu, masih banyak yang lain, tapi ini ketiga yang tertinggi supaya saya lebih sederhana saja menyampaikan di diskusi kita adalah melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tidak sekedar kita kerjasama, kemudian banyak bekerjasama dengan berbagai institusi, dengan konsumen ataupun yang lain secara eksternal, tapi kemudian bagaimana kita memasukkan kolaborasi ini sebagai bagian dari model bisnis kita. Jadi apa sebetulnya yang akan menjadi nilai dari kolaborasi ini yang akan membantu khususnya terutama inovasi kita. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah punya model-model inovasi masing-masing. Ada yang sudah mungkin punya model inovasi berbasis value based, ada yang punya inovasi berbasis teknologi atau berbasis yang lain gini. Nah, ini seperti yang dilihat contoh misalnya dari perusahaan biomedis ya, kenapa seperti perusahaan vaksin ini cepat banget gitu. Karena mereka menerapkan kolaborasi dengan universitas gitu ya. Kemarin juga seperti Bio Farma gitu sharing di member gathering di organisasi PDMA gitu, mereka juga bercerita bagaimana mereka kerjasama dengan Inggris, dengan Cina gitu secara terbuka dengan kampus, bahkan juga ini adalah kolaborasi yang perlu dimasukkan dalam model bisnis kita. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, tidak terlalu banyak dari materi yang saya sampaikan, cukup singkat, jelas, dan padat. Nah, di sini saya ingin terakhir ya memberikan sebuah simpulan bahwa Bapak Ibu sekalian, ke depannya kita akan tidak akan kembali ke masa sebelum pandemik. Kita akan ketemu dengan konsumen yang sudah mengalami perubahan-perubahan preferensi, yang juga sudah semakin mahir dalam menggunakan produk digital gitu ya, maka kita harus semakin sensitif, semakin ahli, semakin agile, semakin fleksibel gitu ya. Dan jangan menutup diri dalam tempurung karena kita akan banyak mendapatkan manfaat melalui kolaborasi. Dan tentunya saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang menggunakan seperti ini, tinggal kita lihat konsistensi dan juga bagaimana kita mengantisipasi perubahan. Nah, mungkin gambaran singkatnya untuk diskusi kita kali ini saya cukupkan di sekian.
beberapa sukses story yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari file-file yang sudah saya lihat saya tampilkan di yang sebelumnya ya. Ada sekitar 22. Nah, ini silakan dicek lagi judulnya, tinggal cari di online, itu mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rofi. Pak Rofi ini kalau ngelihat saya udah dipin gitu ya, moderator udah dipin, udah tahu nih, wah ini waktunya udah pengen habis gitu kan. Sudah hafal gitu, karena sudah sering sekali jadi pembicara. Terima kasih Pak Rofi atas paparannya. Karena memang pandemi, betul sekali ya Pak Rofi tadi bilang kalau di pandemi ini bahkan bobot tubuh menyusut gitu ya. Jadi bukan cuma anggaran perusahaan yang menyusut, tapi bobot kita juga menyusut ya Bapak Ibu Sobat PPM. Baik, kalau tadi Pak Rofi sudah menyampaikan strategi produk, inovasi produk dari segi literatur review gitu ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembicara kedua kita, Pak Gus. Nah, Pak Gus ini nanti akan menyampaikan pandangannya terkait dengan secara spesifik kalau di telco industry atau telecommunication industry ini seperti apa. Rasanya sudah tidak sabar ingin mengetahui sudut pandang yang lain nih. Pak Gus, selamat sore Pak Gus. Selamat sore, Mbak Suci. Ya, baik. Sore, Pak Rofi. Silakan Pak Agus memberikan pemaparannya selama 25 menit. Saya persilakan kepada Pak Gus. Baik, terima kasih. Selamat sore seluruhnya. Saya ingin menyapa para partisipan hari ini dengan rekan-rekan. Karena saya yakin semuanya menjadi pelaku, peminat, dan pemilik maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran manajemen. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam 20 menit ke depan saya akan menyampaikan pada akhirnya berupa lessons learned yang telah kami lakukan di perusahaan kami, bagaimana kita bisa melalui situasi pandemi ini dengan baik, dan bahkan kita bisa menangkap opportunity yang baru sehingga menjalankan 2021 bisa memiliki perencanaan yang baru yang memiliki potensi-potensi bisnis yang baru. Nah, mungkin banyak dari rekan-rekan belum tahu mengenai TEBIK atau Tahu Bersama atau Tahu Bersama Group itu apa, karena memang kami bergerak di bidang B2B, jadi tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas, tetapi sebetulnya masyarakat luas menikmati atau menjalankan komunikasi melalui salah satu infrastruktur yang kita sediakan. Jadi Tahu Bersama ini pada hakikatnya seperti rumah kos, di mana dalam satu rumah kos ada kamar-kamar kos yang disewa-sewakan. Dalam hal ini apabila rekan-rekan menerima sinyal, kan zaman dulu suka harus mendekati jendela gitu ya supaya sinyalnya kuat, barnya lebih banyak. Nah, itu pada hakikatnya rekan-rekan mencari sinyal yang dipancarkan oleh tower. Tower yang dimaksud ini seperti yang ada di gambar di sebelah kanan. Jadi kalau suka melihat tower yang berwarna putih merah itu adalah tower telekomunikasi. Jadi Tahu Bersama Group itu bukan merupakan perusahaan tower properti, bukan, melainkan tower telekomunikasi. Para klien ataupun pengguna dari Tahu Bersama Group adalah provider-provider yang kita ketahui saat ini ada 5 provider. Intinya kami membangun titik-titik ataupun tower-tower di seluruh Indonesia di mana bisa disewakan kepada para provider tersebut. Tower-tower kami sudah berjumlah hampir 15.000 sampai 16.000, tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua.
dan tentunya dengan segala macam kemudahan dan kesulitan dalam mengoperasikannya. Namun itu semua memang sudah menjadi komitmen dari perusahaan untuk membangun tidak hanya di lokasi-lokasi yang secara bisnis baik, namun juga kita memberikan layanan coverage komunikasi di seluruh Indonesia. Nah, kalau dilihat dari penggunanya, atau kalau dalam bahasa kos, anak kosnya lah gitu ya, kami sudah mencapai angka sekitar 29.000. Jadi biasanya kita menyebutnya dalam rasio tenancy. Jadi tenancy itu adalah jumlah tenants yang 29.000 ini dibagi 15.500, jadi sekitar 1,8, 1,9. Nah, itu basis dari bisnis tower bersama yang dirintis sejak 2004 lalu. Nah, kemudian akan saya ceritakan bagaimana tower bersama mengembangkan produk-produknya menjadi hal-hal yang lain. Kami menyadari bahwa apa yang kami bangun di seluruh Indonesia seperti tadi yang saya sebutkan adalah membangun suatu infrastruktur, di mana kami berharap infrastruktur tersebut bisa dikategorikan sama dengan infrastruktur vital di seluruh Indonesia, seperti jalan, seperti saluran listrik, jembatan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bisa rasakan hari ini tanpa adanya sinyal, kita akan uring-uringan, gitu kan ya. Tidak dapat notifikasi, tidak bisa mengirim message, dan seterusnya. Dari waktu ke waktu, ternyata infrastruktur yang sudah dibangun tersebut memerlukan ataupun bisa memberikan opportunity tambahan lainnya. Oleh karenanya itu, kami juga menyediakan suatu produk namanya IBS Small Cell. IBS itu kepanjangan dari In-Building Solution, di mana kalau kita masuk ke dalam suatu mall, masuk ke dalam suatu gedung yang tertutup, pasti kan biasanya tidak ada sinyalnya. Nah, apalagi misalnya dalam suatu gedung yang ketinggiannya di atas katakanlah 15 lantai dan seterusnya, itu pasti tidak ada sinyal tanpa ada infrastruktur yang dibangun semacam ini, yaitu IBS. Kami menjalankan IBS di sekitar 70 gedung, ada yang bentuknya bandara-bandara, ada yang bentuknya mall, ada yang bentuknya apartemen, hotel, rumah sakit, dan seterusnya. Nah, ini sisi menariknya. Ini lebih bisa dilihat sebagai lessons learned dalam masa pandemik. Karena kita tahu bahwa mulai Maret 2020, di Indonesia sudah mulai ditinggalkan bekerja di kantor, melainkan pindah ke rumah. Nah, dengan begitu, gedung-gedung perkantoran mulai tidak ada trafiknya ataupun tidak ada penghuninya yang berkantor di sana, otomatis trafik telekomunikasi juga turun. Yang produk berikutnya adalah fiber optik. Jadi untuk menyambungkan seluruh tower-tower yang terbangun tersebut, tentunya harus ada jalan raya yang pada akhirnya bisa menuju ke suatu sistem sentral. Nah, dilakukanlah konektivitas ke seluruh tower-tower tersebut berupa fiber optik. Dan yang selanjutnya juga di tahun 2019, sebagaimana kita tahu, terutama rekan-rekan yang ada di Jakarta, mulai diluncurkan layanan MRT. MRT itu kan ada di mungkin sekitar 20 meter ataupun 15 meter di bawah tanah, di mana kalau tanpa ada layanan seluler sudah pasti tidak akan tercakup sinyalnya. Jadi apabila pernah menggunakan layanan MRT, masuk ke dalam platform, kemudian ke lantai 2 dan seterusnya, dan bisa melakukan komunikasi lewat telepon, nah itu akibat dari adanya infrastruktur Wi-Fi ataupun seluler di dalam MRT tersebut. Layanan yang ketiga ini merupakan layanan yang terbaru diluncurkan oleh TBG, yaitu seperti yang disampaikan Pak Profi tadi adalah produk dari suatu inovasi
di mana kita punya basis, punya keinginan untuk mengembangkan produk-produk secara horizontal, di mana katakanlah 3 atau 4 tahun lalu sudah bisa teridentifikasi ada kebutuhan Smart City. Smart City adalah solusi layanan-layanan yang diberikan atau dibutuhkan oleh para penduduk masyarakat termasuk government di kota ataupun kabupaten tertentu. Sekilas mengenai produk tahu bersama. Kemudian apa yang berubah selama pandemik? Seperti kita ketahui, tahun 2020 sekitar bulan Maret, semua orang, perusahaan, individual, pelajar-pelajar merasakan ada perbedaan. Nah, begitupun juga di dalam bisnis kami. Dengan adanya lockdown, dengan adanya pembatasan fisikal, tentunya semua sudah merasakan bahwa kita melakukan sesuatunya secara online. Dan tanpa kita sadari, itu kita melakukannya dengan sangat cepat. Hari ini diminta oleh atasan atau diminta oleh kepala sekolah untuk pindah ke rumah, besok malamnya ataupun besok paginya, kita sudah dengan mudah bisa melakukan komunikasi dengan online, baik itu untuk kegiatan bekerja, kegiatan belajar, terutama bekerja ya, dan juga ternyata juga menimbulkan atau memberikan peningkatan kegiatan-kegiatan belanja. Nah, saya juga ingin meng-highlight dari data Nielsen yang akhir 2020, di mana dalam suatu rumah tangga itu terlihat penurunan ataupun kenaikan dari spending yang dilakukan oleh rumah tangga. Di situ terlihat bahwa yang meningkat itu hanya ada beberapa saja, selebihnya turun ataupun sama saja. Saya ingin meng-highlight yang di atas di bar nomor 1, 2, 3, 4, 5. Di situ terlihat ada kenaikan dari 4% menjadi 5%. Kom dimaksudkan untuk komunikasi. Nah, itu memang tidak heran karena ini menjadi suatu hal yang wajar. Kita kembali ke rumah, bekerja di rumah, membutuhkan konektivitas, yang tadinya katakanlah pulsa kita cukup dengan 6 giga, 10 giga, nah mungkin sekarang sudah tidak cukup lagi. Atau bahkan apabila tempat tinggalnya sudah memiliki koneksi yang permanen seperti Wi-Fi dan seterusnya, kadang-kadang itu juga masih kurang. Nah, itu adalah akibat dari adopsi digital transformasi yang pada beberapa laporan bisa menyimpulkan bahwa digital transformasi di Indonesia itu atau di dunia juga berlangsung dengan percepatan 4 kali lipat. Tadi seperti saya ilustrasikan, dalam sehari saja sudah kita mampu melakukan kegiatan online tanpa meninggalkan esensi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian dari sisi peningkatan spending yang masih dilihat sebagai memiliki peningkatan yang tinggi adalah tentunya food, fresh, FMCG gitu ya, karena memang kebutuhan sehari-hari kita memang harus dipenuhi dan ternyata malah lebih dimudahkan dengan adanya online commerce. Yang kedua adalah telekomunikasi. Nah, dari kondisi tersebut, kami sebagai perusahaan ingin merespon dengan cepat. Tentunya juga ditinjau dan merefer ke program pemerintah yang ingin melakukan percepatan dalam transformasi digital. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama peningkatan ataupun penyelesaian infrastruktur telekomunikasi atau internet di seluruh wilayah yang memiliki kecepatan tinggi. Terus kemudian pembangunan PDN, Pusat Data Nasional, di mana ini sebetulnya lebih terkait dengan data-data yang dimiliki oleh institusi pemerintah,
di mana ada konon sekitar 2.700 data center pemerintah yang tersebar dengan segala macam standarisasinya. Pemerintah ingin melakukan pemusatan melalui suatu sistem data center pusat data nasional dan diinisiasi oleh Kementerian Kominfo. Kemudian juga peningkatan human resources dalam di digital era. Nah, yang berikutnya adalah yang ingin saya highlight adalah peningkatan kegiatan berekonomi melalui digital infrastructure, khususnya dalam mikro dan small medium enterprise. Maaf, ini ada salah, harusnya microfinancing dan sebelum. Pinjam-meminjam, kemudian pembiayaan, asistensi, dan seterusnya. Yang terakhir adalah untuk tentunya apabila kita melakukan secara digital dibutuhkan suatu sistem regulasi, arahan, policy yang akan diakselerasi juga oleh pemerintah dalam hal ini. Tadi beberapa hal yang kita rasakan selama katakanlah mulai dari Februari hingga bulan Mei, Juni, kita masih agak terkaget-kaget. Tetapi suatu titik kita harus melakukan perubahan. Perubahan itu apa yang dilakukan? Ini beberapa hal yang kita lakukan. Sebagai pemerhati ataupun penikmat PDCA, saya yakin rekan-rekan juga sudah mendengar kata-kata ini, PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi PDCA ini memang sudah menjadi tools keseharian bagi perusahaan dalam menjalankan suatu program, di mana ada tahapan-tahapan identifikasi problem, kemudian mendetailkannya, inti dari permasalahan itu tersebut seperti apa. Kemudian apabila sudah diidentifikasi permasalahannya, kita melakukan eksekusi. Kemudian kita sebagai satu siklus menjalankan verifikasi untuk cross-check apakah eksekusi yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan yang dilakukan. Apabila masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan, kita melakukan correction. Begitu seterusnya. Di seluruh divisi atau di seluruh unit yang ada di TBG. Nah, PDCA ini merupakan awal dari starting point bagaimana overcome during the pandemic, seperti yang tadi disampaikan. Ada program-program yang direncanakan oleh perusahaan, ada program-program yang direncanakan bersifat reguler seperti membangun tower, melakukan penjualan sales sewa, kemudian mengoperasikannya dan seterusnya dengan segala macam kegiatan, kesulitan dan opportunity-nya dilakukan melalui proses PDCA. Biasanya para head akan melakukan review dalam kurun minggu atau bulan. Begitu juga di unit product innovation, karena product innovation memang sudah ada sejak dari awal di TBG, karena kami percaya apabila kita sudah memiliki suatu produk yang cukup dibilang sustain, stabil, kita jangan sampai suatu saat terlena. Tiba-tiba sudah ada kompetitor dengan masuk dengan gayanya yang sangat modern dan murah dan seterusnya. Jadi product innovation itu merupakan keniscayaan bagi perusahaan layanan. Apalagi sekarang banyak sekali detail-detail yang bisa dilakukan dalam era digital. Bisa berupa aplikasi, bisa berupa web, bisa berupa loyalty, dan seterusnya. Saya ambil contoh.
Untuk mengidentifikasi problem, biasanya kita akan meminta tim-tim yang ada di lapangan untuk mengidentifikasinya. Tentunya yang dimaksud permasalahan itu adalah dalam konteks perusahaan kami adalah biasanya klien akan menyampaikan kesulitannya. Tidak bisa memanfaatkan layanannya dengan sempurna, trafficnya menurun, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di awal-awal para leader-leader di perusahaan kami menanamkan bahwa apa yang disebut problem identification adalah bukan masalahnya apa, oh masalahnya pandemi, bukan. Harus digali paling hulu. Apa yang menjadi inti permasalahan tersebut. Sehingga ditangkaplah misalnya isu-isu, oh ternyata logistiknya bermasalah. Logistiknya bermasalah sehingga menyebabkan time to market terlambat. Time to market hilang, marketnya keburu diambil oleh pesaing lain-lainnya, dan seterusnya. Oleh karenanya, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, kita berupaya untuk mencari akar, sumber akar yang paling awal. Dan biasanya setelah mendapatkan cure-nya ataupun obatnya, dalam hal ini correction action, kita bisa memiliki effectiveness ya mungkin di atas 60-70%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mau tidak mau dengan adanya pandemik itu pasti ada yang berkurang. Apakah dalam hal performance, apakah dalam hal skala-skala bisnis gitu ya. Kita berupaya ingin meminimais dampaknya tersebut ke suatu titik yang stabil. Dan apabila dilihat trafik dari telekomunikasi, sebetulnya sayang saya tidak menyampaikan dalam slide ini, bisa terlihat bahwa memang drastis turunnya itu di sekitar bulan Maret, April. Tetapi anehnya sekitar bulan Agustus, September itu sudah menaiki menjadi sekitar 30%. Kalau skalanya normal itu katakanlah akhir 2019 skalanya 100%, itu Januari 2020 masih 100%, Februari masih sekitar ya katakanlah 95%. Maret itu kan Maret, April, Mei sudah turun menjadi sekitar 15%. Tapi Agustus sudah mulai naik. Nah, disitulah turning point yang kita lihat sebagai opportunity. Ternyata masyarakat ataupun penduduk Indonesia tidak bisa berlama-lama keluar dari zona-zona yang sebetulnya tidak ada kegiatannya. Jadi di sana terlihat kan kegiatan sekolah belajar mulai berlangsung juga, pemerintahan juga melakukan pelayanan masyarakatnya juga mulai berjalan. Dan apabila dilihat dari sinyal telekomunikasi bahkan makin meningkat. Nah, semua itu harus didukung dengan keberadaan ataupun momentum digital transformation. Saya melihat tidak hanya di perusahaan kami sendiri, perusahaan banyak yang mulai melakukan penerapan penggunaan teknologi informasi atau digital transformasi, apakah dalam hal sistem absennya, dalam hal pengecekan kesehatannya pada saat masuk ke kantor, kemudian juga dalam hal tracking siapa yang sakit dan seterusnya. Ini salah satu contoh di mana kalau di Jakarta itu ada suatu area namanya disebut segitiga emas. Segitiga emas itu adalah kawasan bisnis seputar Kuningan, Sudirman, dan seterusnya, di mana trafik telekomunikasi dan otomatis kapasitas-kapasitas yang disediakan oleh para provider adanya di sana. Jadi infrastruktur yang dibangun itu semuanya di sana. Nah, ada ancaman dengan adanya pandemik tersebut turun. Kenapa? Karena sangat logik dalam segitiga emas tersebut
gedung-gedung perkantoran kan mungkin masih diisi maksimum sampai 50% sampai hari ini gitu ya. Tapi sebaliknya kapasitas telekomunikasi atau komunikasi dibutuhkan di kawasan-kawasan perumahan. Seperti contohnya saya sedang melakukan WFH dan saya sangat mengandalkan sinyal-sinyal telekomunikasi maupun sinyal-sinyal internet yang ada di kawasan rumah. Nah, itu harus cepat dicari ataupun dilakukan perbaikannya. Oleh karena itu, dalam tahap yang kedua, dianalogikan dalam bulat yang merah yang kedua, itu kita akan melakukan perubahan kapasitas yang tadinya kapasitasnya di segitiga emas, kita cepat lakukan ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan lebih banyak, yaitu perumahan, apartemen dihuni banyak orang, di mana sebelumnya kan mungkin juga hanya ditinggal sekian persen, tapi sekarang malah menjadi lokasi-lokasi yang favorit untuk melakukan kegiatan di rumah. Bahkan juga saya mendengar dari tim kami yang ada di Bali, ternyata banyak tenaga asing ataupun warga asing yang bekerja dalam villa-villa di seluruh Bali tersebar, asal ada akses internet, dia bisa bekerja dengan nyaman untuk pekerjaan yang sebetulnya kepentingan di luar asing. Jadi artinya bekerja dari rumah itu sudah semakin efektif mulai dari sekarang. Dan yang terakhir adalah bagaimana menyesuaikan OPEX biaya yang harus dilakukan. Dalam hal ini, mohon izin Pak Gus, waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Oke, baik. Dalam hal ini karena kami biasanya bekerja dalam suatu kerjasama dengan building management, berarti ada biaya-biaya sewa yang akan kita bicarakan supaya bisa dilakukan renegosiasi. Nah, ini memang slide yang terakhir. Kita melihat adanya hype ataupun tren 5G, kita akan sambut. Kemudian juga kita juga menjaga agar customer experience di level yang tetap tinggi, garansi ya terus. Kemudian juga smart city, karena smart city itu makin dibutuhkan bagi para pemerintah kota kabupaten untuk memberikan layanan pada masyarakat. Yang terakhir, ini yang terakhir. Nah, ini beberapa hal yang sedang dan masih terus kita upayakan dalam mengembangkan produk inovasi baru, yaitu kita buatkan pipeline-nya, kemudian produknya yang tepat, yang penting juga time to market-nya harus pas, karena time to market di era digital ini hanya pendek. Kemudian jangan lupakan dengan online event. Nah, terakhir, ini ada quote dari Pak Winston. Jadi sebetulnya kita diajak untuk mencari kesempatan-kesempatan dalam setiap permasalahan, bukan sebaliknya. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Pak Gus atas pemaparannya. Dari sudut pandang telecommunication industry, jadi seperti itu ya Pak ya, memang banyak sekali dan ini berpengaruh seperti itu ya. Langsung aja nih, karena tadi sudah ada peserta yang sudah tidak sabar untuk bertanya, dan tadi sudah raise hand duluan. Saya persilakan Pak Rato Yorasdan untuk bertanya sebagai penanya pertama. Silakan Pak Ratoyo, boleh di-unmute dan juga dinyalakan videonya jika memungkinkan. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ratoyo. Sebelum ke Pak Rofi dan Pak Gus, saya sedikit itu Mbak nambahi mengenai judul PPM hari ini, Pojok Pintar Manajemen, PPM singkatannya, itu
boosting business performance in pandemic era and beyond. Karena pembicara ini luar biasa. Ini nggak hanya bicara sampai tahun 2022 selesai pandemi, tapi and beyond. Landscape bisnis ke depan akan berubah. Makanya dua pembicara ini sangat luar biasa, dan saya mau nanya hal-hal yang spesifik terkait dengan, ya, untuk Pak Rofi, Pak ya. Untuk Pak Rofi, silakan, Pak. dulu waktu saya masih kuliah, marketing dengan 4P-nya itu, ya, bauran pasar itu selesailah produk, price, place, sama promotion ya. Di era milenial ini, abad ke-21 ke atas ini, nampaknya harus ditambah dengan 4E. Ya, katanya produk harus mengandung experience lah, price harus exchange lah, macam-macam itu lah ya, 4E itu Pak. My question is, di era pandemic and beyond Pak Rofi, keyword apa Pak yang Bapak bisa sampaikan ke kami? Kami diam-diam dulu sering diundang PDMA Pak, cuma sekarang jarang diundang lagi. Oke, Pak. Atau insight apa Pak Rofi? Nanti kalau diundang saya mau memberi masukan yang banyak ini PDMA-nya. Keyword atau insight apa Pak setelah 4P tadi, produk yang exchange experience, mengandung experience macam-macam itu. Nah, di era pandemic and beyond ini apa Pak kira-kira untuk dipegang oleh kami dalam mengembangkan bisnis sehingga survive dan berkembang? Itu Pak, itu yang untuk Pak Rofi Pak ya. Nah, saya ke Pak Agus sekalian ini Pak Agus Pak. Saya langsung searching Tower Bersama Group Pak. Ternyata berdiri itu jauh-jauh sebelum pandemi. Sebagai orang awam, saya menduga bahwa Tower Bersama Group ini menemukan era jaya-jayanya Pak. Saya menduga Pak. Karena sangat suitable sekali Pak eranya ini dengan dari Tower Bersama Group ini Pak. Saya nggak nanya mengenai nominal Pak ya. Saya nggak nanya nominal Pak. Saya ingin nanya, berapa kali lipat profit margin yang bisa diperoleh oleh Tower Bersama Group di masa pandemi ini Pak? Karena ini eranya industri Bapak ini. Nah, kalau di era industri Bapak ini ternyata malah decreasing misalkan ya, ini amit-amit lah. Ya, apalagi kan gitu. Itu aja, saya ada 3 poin tadi ya buat panitia. Bagus sekali PPM-nya. Kalau ditambah boosting di pandemic era and beyond, Pak Rofi dan Pak Gus, saya tunggu jawabannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ratoyo atas pertanyaannya. Kita ke pertanyaan pertama dulu tadi ya. Silakan Pak Rofi langsung saja dijawab Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ratoyo. Mudah-mudahan ini kita bisa connect lagi di PDMA ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan Bapak mengenai konsep 4P yang kemudian berubah menjadi 4E itu memang sebetulnya cukup relevan juga kita bahas saat ini. Karena kalau kita biasanya berbicara mengenai produk, kemudian kita akhirnya harus berbicara mengenai experience. Itu kan ya perbedaan antara 4P menjadi 4E. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai price, kemudian konsep berikutnya adalah berbicara mengenai exchange. Nah, ini masih relevan dengan yang saya sampaikan tadi, terutama di bagian awal Pak Ratoyo yang solusi dari perusahaan yang sukses-sukses tadi, yaitu penggunaan teknologi digital yang terintegrasi itu sebetulnya salah satu kunci kita untuk bermigrasi dari 4P menjadi 4E. Kenapa? Karena saat ini kalau misalnya kita mau mengenakan istilahnya place menjadi everywhere, maka kita juga harus membuka channel dengan cepat dan luas, dan itu salah satunya kita menggunakan media digital ya.
Pak Ratoyo. Juga berikutnya kalau kita mau bergerak dari promotion menjadi yang terakhir adalah evangelis, yaitu customer yang betul-betul menjadi dorongan ini ya, menjadi pendukung kita gitu. Nah, itu juga bisa muncul dari bagaimana kita mengelola komunitas. Jadi setelah kita punya backbone teknologi yang cukup baik gitu ya, teknologi digital untuk menangkap komunitas konsumen kita seperti apa gitu ya. Langkah berikutnya adalah kita melihat bagaimana kita mengelola komunitas, karena disitulah kita mencoba menangkap kebutuhan yang jelas, yang terartikulasi, karena sebagai pelanggan mereka bisa dibagi menjadi dua ya Pak Ratoyo. Yang pertama mereka bisa mengartikulasikan kebutuhannya, itu yang bisa kita tangkap langsung dari diskusi chat, forum gitu ya yang ada di sosmed. Yang kedua juga adalah yang tak terartikulasi gitu, yang ini kita harus mampu mendalami dengan punya data yang lebih banyak lagi. Nah ini mungkin dengan teknologi yang Pak Gusandi tadi sampaikan, Smart City gitu ya, Big Data Management yang pasti butuh banget ini dukungan dari telekomunikasi. Nah ini juga akan ikut membantu di situ. Jadi kunci saya masih tetap berpegang pada solusi yang tadi di bagian slide saya yang terakhir, teknologi digital yang baik, kemudian mungkin bisa ditambahkan kalau tadi kata kolaborasi itu kita sambungkan dengan komunitas dari konsumen yang di online ini harus kita kelola sebaik-baiknya, baik yang negatif, positif, itu kan semuanya kalau sekarang zaman sekarang ditumpahkan ya. Protes apa-apa kadang lewat Twitter, protes apa-apa kadang langsung di upload di Instagram atau di mana gitu. Nah ini yang harus kita mampu kelola kalau kita mau berubah, bergeser dari 4P menjadi 4E. Kira-kira mungkin seperti itu Pak Ratoyo Rasdan untuk jawabannya. Demikian Mbak Suci. Ya, terima kasih Pak Rofi. Semoga menjawab ya Pak Ratoyo. Kita ke pertanyaan kedua, silahkan Pak Agus. Walaupun ini rasanya agak seperti rahasia dapur ya Pak Agus ya. Baik, saya persilakan Pak Gus untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Ratoyo atas pertanyaannya. Jadi memang ukuran-ukuran finansial itu karena kami sebagai perusahaan TBK ada di laporan-laporan keuangan yang bisa diakses secara publik. Saya sendiri tidak hafal, tapi saya mau sampaikan seperti ini. Jadi pada tahun 2020 itu seperti saya bilang tadi, ada hal-hal yang menjadi decline. Tidak hanya, mungkin ukurannya tidak bisa disampaikan dalam bentuk-bentuk ukuran keuangan, tetapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, waktu yang jadi makin lama dan berakibat kepada biaya-biaya yang meningkat. Dan jangan lupa bahwa industri telekomunikasi ini sebetulnya drivernya adalah para provider. Jadi seperti kita ketahui di Indonesia ini ada 5 provider. Kami sebagai bagian dari ekosistem industri telekomunikasi yang di-create ataupun di-drive oleh para provider tersebut. Bagaimana masalah pricing, bagaimana kesulitan mereka dari waktu ke waktu harus mengupgrade sistem. Kan kita pernah dengar ada 2G, kemudian 3G, 4G, belum lagi 5G tadi saya menyampaikan. Nah, itu semua adalah investasi besar yang harus dikeluarkan oleh para provider. Kemudian kita juga diserang dengan baru-baru ini kan ada di media mengenai bagaimana OTT ataupun pemain luar dari digital online seharusnya juga dikerjasamakan dengan para provider dan seterusnya. Itu adalah challenge-challenge yang memang pemerintah sedang menggodoknya. Jadi secara finansial nanti silahkan dilihat Pak Ratoyo, mohon maaf saya kurang ingat. Tetapi kesulitan-kesulitan 2020 sudah pasti ada. Kita harus menegokan kontrak ulang dengan para mitra-mitra, kemudian juga ada katakanlah collection yang memang tadinya lancar menjadi ada permintaan penangguhan dan seterusnya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Ratoyo. Terima kasih Pak Gus atas jawabannya, dan terima kasih Pak Ratoyo atas pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh kedua pembicara. Semoga dapat menjawab ya Pak atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah,
kita beralih ke penanya kedua nih sudah ada. Oh ya, ini saya ingatkan kembali nih Bapak Ibu Sobat PPM, nantinya tiga penanya terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah dari Pak Gus. Betul ya Pak ya? Ya, Oke, iya betul. Jadi memang nanti akan ada hadiah yang akan dibagikan kepada 3 penanya terbaik. Boleh dari sekarang raise hand untuk penanya ketiga karena di sini belum ada penanya ketiga. Oke, kita langsung ke penanya kedua yaitu Titania. Halo Mbak Titania. Good afternoon. First, it is okay. I speak English Indonesia is okay. Ya, it's okay. Okay. Yes, Good please. afternoon, Pak Rofi dan Pak Dusandi. Saya perkenalkan saya dulu ya, supaya nggak ini banget. Saya Titania, saya juga sekarang saat ini baru jadi alumnus dari PPM School Management. Dan saya spesialis di risk management dan saya saat ini mau bertanya. Tapi saya awali dengan cerita sedikit. Ketika saya gathering dengan teman-teman saya dari komunitas ERC dan khususnya risk management dari luar negeri juga, salah satu topik yang hangat memang product innovation. Dan yang saya mau tanya begini, product innovation kalau saya tangkap ini adalah di mana kita berusaha untuk menghasilkan produk yang bagus, yang baru gitu, yang dimana memperoleh tujuannya adalah memperoleh competitive advantage yang dimana bisa diingat oleh orang atau kita bisa bilang positioning di masyarakat itu seperti apa gitu kan. Nah sekarang saya mau tanya soal trade. Nah kalau kita risk management lengkap banget dengan ISO ya. Kayaknya nggak risk manajemennya aja, tapi misalnya pembuatan produk atau apa juga ISO. Nah misalkan jika bapak-bapak punya bisnis yang dimana memang inovatifnya kalau dianalisis secara financial forecasting untuk net profitnya bagus, terus juga research and development-nya juga pemeliharannya bagus, dan juga ketika dianalisis secara marketing juga bagus di mata masyarakat. Tapi threat-nya sendiri adalah ketika bapak-bapak sekalian ingin memakai bahan baku atau jasa yang mungkin asing di Indonesia, yang dimana kalau di Indonesia kan ISO sendiri kan harus SNI, ISO, bla bla bla. Kalau mungkin Bapak Kusandi mungkin lebih ke IT ya, mungkin ISO 2700 atau 2007 2000 sekian. Itu ketika ada halangan cuma ada ISO tapi belum dibikinkan SNI kan berarti kan tidak bisa dipakai. Nah, kira-kira Bapak sebagai buat decision maker apa yang akan Bapak lakukan pada saat situasi seperti ini? Itu. Baik, sudah cukup pertanyaannya ya. Kita langsung ke pembicara pertama saja. Boleh silakan Pak Rofi untuk menjawab dulu, nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Gus untuk menjawab juga. Oke, kayaknya Pak Rofi masih di mute, jadi kita boleh ke Pak Gus dulu kali ya. Silakan Pak Gus untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Titania tadi. Ya, memang product innovation itu harus menjadi darahnya, salah satu bagian darahnya dari suatu urat nadi perusahaan. Jadi memang tadi saya sampaikan juga memang menjadi suatu keniscayaan product innovation harus dilakukan. Tentunya kita bisa melihat product innovation itu apakah produk yang murni baru atau features atau misalnya yang bisa memberikan nilai-nilai tambah, bisa direplikasi, reproduksi secara cepat dan seterusnya. Itu semua memerlukan suatu riset, tapi dalam kondisi digital ini riset-riset tersebut harus bisa dapat dilakukan dengan cepat dan dieksekusi secara akurat. Dan yang selanjutnya, produk inovasi itu juga membutuhkan suatu proses yang tadi saya sampaikan, PDCA, ada koreksi dan seterusnya. Sehingga pada saat masa pandemi kemarin yang berlangsung dan saat ini masih berlangsung, proses product innovation yang tadinya katakanlah mengarah ke A menjadi A,5 dan seterusnya itu tetap harus dilakukan. Terus yang kunci kedua adalah aim big. Jadi apa yang kita targetkan, kita believe sesuatu, kita serius melakukan perencanaannya,
kita sasar sesuatu yang besar. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gus. Semoga menjawab ya Titania. Kita dengarkan pendapat dari Pak Rofi nih. Kemudian, silakan Pak Rofi. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Titania. Jadi mungkin saya menangkap dari pertanyaan ini lebih ke arah kemudian bagaimana produk yang sudah oke gitu, sudah ready gitu ya. Artinya dari segi banyak aspek sudah siap. Tapi kemudian ada hal-hal yang sifatnya mungkin dari segi legal, dari segi peraturan masih belum bisa memenuhi. Either itu mungkin dari SNI, dari ISO ataupun dari aturan-aturan regulasi yang lain. Nah, sebetulnya resiko yang kita terima pada saat ini adalah karena produk itu sudah harus kita siapkan seluruhnya gitu ya. Artinya ketika mau kita luncurkan itu harus sudah ready. Kalau misalnya produk itu untuk anak kecil gitu ya, mainan gitu, mungkin harus food grade gitu. Kemudian kalau untuk makanan harus sudah disertifikasi halal sama MUI gitu kali ya. Jadi itu nantinya akan resiko terbesarnya itu di launching. Karena launching itu adalah kita cari timing yang pas, kemudian ketika waktunya harus sesegera mungkin, produknya belum siap. Nah, ini salah satu resiko yang harus ditanggung oleh para produk developer gitu. Nah, tapi ini harus kita lampaui karena kalau tidak produk ini nggak akan sesuai dengan permintaan pasar. Kalau misalnya harus mengikuti SNI, harus mengikuti HACCP kalau misalnya di makanan gitu ya. Nah, ini mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, pastinya ketika prioritasnya sudah semakin tinggi, maka kita akan alokasikan lebih banyak sumber daya di situ supaya kemudian prosesnya menjadi lebih cepat, maka kemudian resiko semakin bisa kita tangani. Makanya tadi di bagian slide saya itu kita harus tahu trade off-nya seperti apa, alignment-nya bagaimana, dan terakhir adalah allocation. Nah, allocation inilah kemudian yang kita harus mampu menggeser ke sana kemari. Makanya kalau anggaran inovasi itu kita cukup tinggi, maka kemudian kita punya banyak ide untuk oke, kalau misalnya launchingnya butuh banget, produknya belum siap, kita harus ngapain? Nah, itu kita bisa geser-geser alokasi dengan lebih cepat lagi. Mungkin kira-kira gitu gambarannya Titania untuk pertanyaannya. Demikian dari saya, Mbak Suci. Terima kasih Pak Rofi atas pandangannya juga terkait dengan pertanyaan dari Titania tadi. Semoga menjawab ya Mbak Titania pertanyaan jawaban dari para kedua pembicara tadi. Oke, udah kasih jempol. Terima kasih. Oke. Selanjutnya sudah ada penanya ketiga nih. Kita langsung beralih ke penanya ketiga. Saya persilakan kepada Pak Yosafat untuk bertanya. Silakan Pak Yosafat. Halo Pak. Iya, halo. Selamat sore Mbak Suci, Pak Rofi, dan Pak Gus Andi. Selamat sore. Kebetulan saya juga berada di industri telekomunikasi nih, Mbak Suci. Jadi pertanyaan nanti mohon izin saya lebih tujukan ke Pak Gus Andi untuk ini. Siap. Pak Gus Andi, pada tahun 2021 ini kan lagi santer isu tentang merger Pak antar operator telekomunikasi ya. Dalam hal ini Hutchison Menteri Indonesia memerger dengan Indosat, juga baru-baru ini muncul lagi informasi XL mau merger dengan Smartfren. Nah, dalam proses merger ini nanti tentunya kan akan ada integrasi network yang akan dilakukan oleh operator-operator yang melakukan merger tersebut, Pak. Nah, ini tentunya akan berimbas kepada tenansi rasio dari perusahaan Bapak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Pak cara Tower Bersama Group mengantisipasi penurunan tenansi rasio yang tentunya akan mempengaruhi secara portofolio. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Pak Gus, bisa langsung dijawab saja. Pak Yosafat, terima kasih. Pasti di bidang yang sama, jadi sangat mengetahui apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Namun saya mau sampaikan seperti ini. Saya lupa tahun berapa ya, itu tahun 2010-2011. Jadi sebetulnya hal yang sama sudah pernah terjadi di mana Axis merger dalam hal ini diakuisisi oleh XL. Axis saat itu merupakan suatu pelanggan terbesar kami juga. XL merupakan pelanggan kami terbesar juga gitu, dan akhirnya mereka menjadi satu ataupun diambil oleh salah satunya. Nah,
tahapan-tahapan yang telah kami lalui itu artinya kan kita sudah lebih dari 5 tahun itu ya. Kami dapat melakukan hal-hal yang terkait dengan penyesuaian kontraksi sebetulnya. Jadi kalau tower itu pada dasarnya mempunyai kontrak yang berjangka panjang, 10 tahun. Jadi apabila misalnya saat itu ada merger, masing-masing akan menghormati masa sewa yang sudah disepakati. Dan begitu juga yang akan terjadi ataupun yang kita baca di media-media akan terjadi merger berikutnya, kita memang itu merupakan suatu keniscayaan, apalagi memang sudah digaungkan oleh pemerintah bahwa jumlah ideal provider komunikasi itu harus sekian. Jadi kami masih menunggu hasil akhirnya, karena tahapan-tahapan yang pernah kami lakukan rasanya bisa menjadi referensi bagi antisipasi yang harus kami lakukan. Demikian Pak Yosafat. Baik, terima kasih Pak Gus. Semoga menjawab ya Pak Yosafat. Kita akan lihat juga pandangan dari Pak Rofi terkait pertanyaan Pak Yosafat tadi. Silakan Pak Rofi. Oke, baik. Jadi ini mungkin ada di industri telekomunikasi ya. Nah ini pada dasarnya saat ini kita melihat kemarin sih kalau nggak salah itu di pertemuan PDMA juga ada sharing mengenai bagaimana saat ini banyak biaya itu berubah menjadi biaya variabel atau kita menyebutnya sebagai variabel everywhere gitu. Nah ini mungkin secara tidak langsung kaitannya adalah bahwa pada dasarnya kolaborasi itu akan menjadi semakin penting bagi kita karena nanti dengan adanya kolaborasi kita bisa saja akan semakin mengurangi biaya aset-aset tetap kita gitu. Nah ini kan kalau di TBIK ngomongin aset pasti banyak banget nih bagian-bagian mana yang kemudian tentunya seperti misalnya teknologi 5G, teknologi berikut-berikutnya itu kan pasti butuh alokasi yang sangat besar sekali ya Pak Gus ya. Nah ini kemudian bisa saja konsepnya kita ubah sedikit gitu, bisa saja mungkin dengan gimana kalau misalnya berubah ini aset menjadi aset bersama, terus kemudian dengan berbagai nggak cuma dengan sesama ini ya penyedia atau vendor dari di TBIK, tapi juga dengan vendor istilahnya dengan supply chain yang ada di depan atau di belakang. Kalau misalnya kita bisa kolaborasi, bisa saja tuh kemudian biaya yang tetap yang harus ditanggung cukup besar di industri telekomunikasi bisa diubah menjadi biaya variabel. Nah ini mungkin konseptual, tapi bisa saja menjadi ide yang nanti ke depannya malah bisa tuh diterapkan. Mungkin gitu kali dari saya, Mbak Suci, untuk pertanyaan tadi. Ya, demikian tadi ya pandangan dari Pak Rofi terkait pertanyaan yang sama dari Pak Yosafat. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi Pak Yosafat sampaikan ya Pak ya. Baik, kalau dilihat memang sudah tidak ada penanya lagi dan memang kita akan close untuk 3 penanya saja. Jadi rasanya sudah cukup pertanyaannya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang tadi juga sudah bertanya gitu ya. Baik, kalau begitu kalau boleh saya simpulkan ini Bapak Ibu Sobat PPM. Jadi untuk bisa menghasilkan inovasi produk di kondisi pandemi yang serba tidak menentu ini, maka perlu mendengarkan suara customer gitu ya, untuk menggali kebutuhan dan keinginan customer. Kemudian analisis masalah yang ada itu dilakukan secara dalam untuk melihat opportunity yang dimiliki agar dapat lebih jelas melihat value proposition produk atau layanan kita. Kemudian, kata kunci yang juga penting yaitu adalah transformasi digital sebagai faktor pendukung untuk memampukan adaptasi di kondisi pandemi ini. Sehingga nantinya inovasi produk dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan customer. Jadi, needs and wants customer terpenuhi serta bisa menyesuaikan anggaran perusahaan. Jadi, tidak mesti produk baru, tapi juga bisa dengan meningkatkan layanan seperti menambahkan add-on, lalu meningkatkan aset, sehingga bisa juga mencari new market, seperti itu. Saya persilahkan nih untuk terakhir kalinya kepada pembicara untuk memberikan closing statement. Yang pertama silakan Pak Rofi memberikan closing statement-nya. Oke,
Terima kasih Mbak Suci. Tadi kayaknya rangkumannya sudah cukup pas banget ya. Tinggal tambahan terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi product innovation strategi itu ragamnya sangat luas. Mulai dari new to the world yang paling tinggi sampai kemudian product improvement yang paling kecil hanya sekedar mungkin mengganti cover atau packaging saja. Dari saya mungkin adalah yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah baik itu bisa dibawa ke produk-produk berikutnya. Apa yang kurang baik bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena para pelanggan akan selalu menantikan produk-produk baru kita yang lebih inovatif, lebih bagus gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memilah mana nih produk kita, fitur, layanan atau apapun yang baik perlu kita pertahankan dan mana yang kurang baik harus segera kita tinggalkan dengan cepat ya, dengan responsif dan juga dari suara customer. Itu mungkin dari saya, Mas Ici, untuk tambahannya. Terima kasih atas closing statement-nya Pak Rofi. Kita ke Pak Gus, silakan Pak Gus menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan Pak Rofi sebagai pemateri juga yang sangat hebat. Closing statement saya dalam bentuk terminologi ataupun kata kunci saja. Jadi yang pertama saya catat, bahkan dari Pak Rofi, kolaborasi, digital transformation, kemudian acceleration, kemudian sustain, dan time to market. Ya mungkin ada beberapa lagi, tapi itu yang saya ingat. Kata kunci untuk menjadikan suatu produk innovation yang sukses dan bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuan-tujuannya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Gus atas closing statement-nya. Sehat selalu juga untuk Pak Gus dan juga Pak Rofi. Saya ucapkan terima kasih yang banyak gitu ya. Terima kasih banyak kepada Pak Rofi dan juga Pak Gus atas sharing-nya yang luar biasa. Insya Allah bisa bermanfaat nih untuk Bapak Ibu Sobat PPM yang mengikuti diskusi Pojok Pintar Manajemen kita sore hari ini. Nah, untuk Bapak Ibu Sobat PPM yang tadi belum sempat bertanya karena kehabisan waktu, jangan khawatir karena masih bisa bertanya melalui email. Sampaikan pertanyaan Anda melalui email di pojokpintarmanajemen@gmail.com. Pakai subjek biar nanti kita gampang carinya ya. Tulis nama Anda lalu underscore crash 3 dan tahun 2021. Paling lambat ditunggu sampai 26 Februari 2021. Saya juga mohon izin Pak Gus, Pak Rofi, nanti ada sedikit aja PR dari saya kalau misalkan nanti ada Bapak Ibu Sobat PPM yang masih mau bertanya, nanti kami akan sampaikan pertanyaannya ke Pak Gus dan Pak Rofi. Jadi nanti akan langsung dijawab oleh para pembicara. Ya. Nah, nanti boleh nih di-capture dulu ya, Sobat PPM, nanti untuk bertanya gitu. Baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua pembicara yang telah hadir dalam kesempatan ini, mau diundang oleh kami, tim Pojok Pintar Manajemen. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para Sobat PPM yang telah hadir di diskusi kita sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena habis ini masih ada, jangan lupa kita masih ada sesi 3 ya. Sesi 3 apa itu? Ya, ini adalah sesi feedback. Jadi kami mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu Sobat PPM sekalian untuk mengisi feedback. Nah, ini bisa di scan QR code-nya atau juga bisa diketik. Ini ada link-nya. Sebab feedback dari Bapak Ibu Sobat PPM sekalian ini sangat berharga bagi perbaikan layanan kami gitu. Nah, nanti setelah selesai mengisi feedback, jangan langsung buru-buru di close karena nanti tunggu dulu sebentar sampai nanti muncul pop-up Google Drive-nya gitu ya. Jadi nanti akan di-share materi dari para pembicara kita yang luar biasa tadi melalui Google Drive gitu. Jadi lengkap ya diskusinya, bukan cuman diskusi aja tapi pulang-pulang juga bawa tentengan gitu ya, bawa souvenir. Souvenirnya apa? Materi pembicara. Pastinya sangat bermanfaat ya kan? Jadi silakan diisi feedback-nya. Lalu tunggu beberapa saat sampai pop-up Google Drive-nya, link Google Drive-nya muncul. Ya, silakan. Ya, rasanya cukup ya waktunya untuk scan QR code dan ketik link-nya. Baik, kalau gitu boleh. Nah, ya sedikit nih Bapak Ibu. Ini kami ingin menyampaikan sedikit informasi mengenai Info Session Mini MM. Jadi ada sebuah produk baru dari PPM School of Management yaitu Mini MM.
Mini MM merupakan program terbaru PPM School of Management di mana programnya dirancang khusus untuk para eksekutif ataupun pemilik bisnis yang telah menjalankan bisnisnya selama 1 tahun dan menerapkan stimulus yang sama pembelajarannya seperti program MM reguler di PPM School of Management. Nah, ini nanti programnya akan dilakukan secara full online, lama programnya sekitar 3,5 bulan. Dan nanti ini bisa langsung kalau misalkan pengen tahu apa sih ini sebenarnya Mini MM kok kayaknya seru ya gitu ya. Boleh langsung tanya aja ke kontak personnya. Di sini bisa di scan QR code atau juga dicatat nomor WhatsApp-nya atau di screen capture aja nih biar cepet gitu ya. Boleh. Ya. Nah, kemudian nih Bapak Ibu Sobat PPM, kalau tadi Bapak Ibu Sobat PPM sudah merasakan gitu ya diskusi sore hari kita yang insya Allah insightful dan juga produktif gitu. Kenapa produktif? Karena di jam pulang kerja Bapak Ibu masih bersama kami nih berdiskusi sore hari ini, berbicara mengenai strategi produk inovasi. Wah, ini relevan banget Mbak buat saya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan juga relatable gitu ya rasanya. Kok tapi cuma ada hari Rabu ya Mbak ya kayaknya. Oh, tenang, tidak perlu khawatir Sobat PPM karena sesuai dengan semangatnya PPM untuk berkomitmen pada mendukung transformasi organisasi, maka diskusi ini kami kembangkan menjadi sebuah wadah atau forum komunitas yang disebut dengan PPM Community. Nah, PPM Community ini apa sih? PPM Community ini merupakan wadah Sobat PPM dalam berdiskusi soal manajemen dan juga organisasi dengan berbagai topik yang berbeda setiap harinya. Meliputi ada 5 bidang peminatan nih, ada Human Capital Management, ada bidang peminatan Leadership and Talent Development, kemudian Operation Excellence, kemudian Innovation, dan yang terakhir ada Governance, Risk and Compliance gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu Sobat PPM yang mau berdiskusi dan juga punya jejaring yang punya sama-sama peminatan di bidang manajemen dan organisasi, silahkan join bersama kami. Saat ini PPM Community sudah berada di Telegram seperti itu ya untuk berkomunikasi dan sudah beranggotakan 900 orang dari 5 grup member yang ada. Jadi silahkan join dengan kami and let's grow bigger. Baik. Kemudian, tadi ya terkait dengan PPM Community, kalau tadi saya sempat ceritakan bahwa ada berbagai topik yang berbeda di setiap harinya gitu ya. Jadi setiap hari PPM Community ini punya acara. Kalau hari Rabu ada Pojok Pintar Manajemen, maka besok di hari Kamis itu ada Kamis Dinamis bersama Konsultan Manis. Ya, ini ada beberapa seri dari Kamis Dinamis yang nanti bisa Bapak Ibu Sobat PPM ikuti setelah join bersama dengan PPM Community. Baik, seperti itu. Nanti jika ada yang ingin join, bisa langsung klik saja di kolom chat. Ada cara join untuk PPM Community dan juga ya yang PPM Community. Jadi bisa langsung diklik aja ya di kolom chat, seperti itu. Baik, sudah sampai kita di penghujung akhir acara. Saya berterima kasih kepada para pembicara, tetap sehat selalu dan tetap semangat. Bapak Pak Rofi dan juga Pak Gusandi, dan juga kepada Sobat PPM dimanapun berada, tadi ada yang dari Medan, Surabaya, Bekasi, Depok, gitu ya, Karawang, banyak sekali, tetap sehat dan tetap semangat untuk menyongsong hari yang lebih baik, dan jangan lupa nih, ingat pesan Ibu, apa tuh? 3M, ya kan? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mari bersama kita sukseskan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Indonesia dengan pantang berhenti berkarya walaupun di rumah aja. Saya Suci Lestari dan juga tim Pojok Pintar Manajemen mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kami. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dan juga bersama dengan para pembicara yang luar biasa selanjutnya. Selamat malam. Terima kasih Pak Rofi, terima kasih Pak Gusandi.